Selamat pagi, berjumpa kembali dengan Samsia Suji di sini. Seperti yang kemarin yang sudah pernah saya katakan di video-video sebelumnya, yaitu tentang manajemen waktu dalam trading. Tapi sebelum kita sampai ke situ, saya ingin memberitahukan di dalam trading di forex itu ada 3 jam session yang kita harus di depan laptop, yaitu jam sesi open Asia jam 9 jam 10 pagi, jam sesi open Eropa jam 2 siang sampai jam 3 sore, dan yang terakhir jam sesi open Amerika. Karena saya tinggal di Jakarta, waktu Indonesia bagian Barat, saya mulai jam 21 atau jam 9 malam. Newbie, kalian tinggal sinkron ya jika kalian tinggal di daerah Indonesia bagian timur atau tengah. Jadi nggak usah debat kusir lagi ya. Oke lah, kalau kita baik ke manajemen waktu dalam trading. Untuk newbie, saya paham rasa penasaran kalian tinggi. Saya paham kalian ingin sebentar entry. Paham, karena saya juga dulu begitu. Berjam-jam di depan laptop, maunya sebentar entry. Akhirnya saya berpikir kalau berjam-jam di laptop dan sebentar entry, apa kita nggak ini? Maksudnya pekerjaan kita yang harusnya kita kerjain, jadi tidak terselesaikan ya. Saya kemarin waktu pertama kali begitu. Jadi yang harusnya schedule kita bisa kerjaan ini, jam sekian kita bisa ini, jadi nggak bisa fokus di depan laptop. Itu saya paham, saya pernah alami juga kok. Juga sebentar entry saya paham. Dan kalau sebentar entry habis uang kita. Itu saya paham. Akhirnya saya karena waktu itu ada grup tempat workshop saya memberanikan tanya kepada mentor saya. Sebenarnya pertanyaan saya masih ingat kok. Sebenarnya waktu yang efektif ketika jam waktu trading di depan laptop itu berapa jam sih, coach? Saya tanya begitu. Akhirnya mentor saya menjawab bla 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 bla. Oh, jadi begitu. Jadi saya paham. Jadi gini newbie ya. Benang merahnya aja. Jadi untuk newbie, seperti yang sudah saya katakan, kalian tetap bikin mapping ya, bikin analisa, dengan catatan kalian jangan nyontek dulu dengan senior atau mentor yang ada di luar sana. Tetap kalian bikin mapping kalian sendiri. Kemudian ketika kita masuk jam sesi Asia, yaitu jam 9 atau jam 10 pagi, kita lihat kira-kira ada nggak momen sesuai dengan analisa kita ya. Dan ingat, untuk trader newbie
Sediakan waktu 1-2 jam jika tiba waktunya sesi open market. Jujur saya pribadi ya, sebelum sesi open market mulai, saya udah di depan laptop. Atau enggak 1 jam sebelum sesi open market saya udah di depan laptop, yaitu jam 8. Saya lihat ada nggak yang sesuai dengan mapping saya, ada nggak yang sesuai dengan analisa saya. Jika tidak ada, ya sudah. Tapi kalau ada, tapinya nih, ini cuma dapat berapa pip, kalian input SL. Karena kan ada kegiatan yang harus kita kerjain di luar sana. Kalau misalnya kalian nggak sempet untuk menyediakan waktu 1 jam. Saya pribadi, ini berdasarkan pengalaman saya di depan laptop 1 jam sebelum sesi open market Asia, saya sudah di depan laptop. Itu memang banyak sekali momen-momen yang sesuai dengan mapping saya gitu, dan tradingnya pun enak. Tapi sebelum itu di jam 7 setelah saya ngantar anak-anak sekolah, saya sediakan waktu 30 menit untuk membaca news. Jadi kadang saya start mulai jam 7:15 atau jam 7:30. Saya sediakan waktu untuk membaca news. Ya, kalian kan juga udah tahu news yang harus dibaca tuh di web mana aja, seperti Bloomberg, Trading Economist, itu kan kita udah biasa ya. Jadi saya nggak usah kasih tahu lagi. Saya baca news setiap pagi. Kemudian jika udah selesai, saya di depan laptop, lihat analisa saya, mapping saya, ada nggak yang sesuai dengan mapping yang saya buat untuk entry di market. Dari pengalaman, berdasarkan pengalaman tuh banyak gitu loh, banyak sinyal entry-nya. Kalau kita mulai trading jam 8 pagi ya, mulai jam 8 pagi. Kapan selesainya? Jadi gini, maksudnya gini, di pagi hari kadang saya entry trading itu hanya 3-5 kali entry. Kalau misalnya 3 kali entry profit, atau semuanya 5 kali entry profit, udah saya tutup laptop. Biasanya tuh sampai jam 9 atau 9:30. Saya tutup laptop, kemudian siap-siap saya mengerjakan pekerjaan lain ya. Karena saya ibu rumah tangga ya, biasa saya mengerjakan tugas pekerjaan ibu rumah tangga ya, kayak yang seperti kalian tahu sendiri lah ya seperti apa. Kemudian setelah itu, untuk sesi open market Eropa ini saya agak dimundurin. Kenapa saya agak dimundurin? Karena ini saya bentrok dengan jadwal sehari-hari saya. Karena anak saya pulang siang, jadi saya urus anak saya dulu.
eh, tidurin mereka dulu, tidur siang. Nah setelah itu mereka bangun, ngemil, santai sore, jadwal mereka saya tinggal trading untuk masuk sesi open Eropa. Memang kadang-kadang di jam 4 jam 5 itu sesuai pengalaman, ada juga sinyal entry, ada juga momennya gitu. Tapi itu nggak bisa sampai 5 kali entry. 1 sampai 3 kali entry udah, bagi saya udah. Karena saya pikir kita tunggu di sesi market Amerika. Memang Eropa saya hanya sekitar sediakan, bagi saya itu udah cukup. Karena setelah itu saya lanjut lagi schedule pekerjaan ibu rumah tangga, yaitu buat anak-anak saya. Ketika selesai menyelesaikan pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga selesai, anak-anak saya sih sudah tahu jam 18.30 atau jam 19 malam saya harus ada di depan laptop sampai jam sekian. Itu anak-anak saya udah paham. Udah dari dulu mereka udah paham jam segini mamanya nggak bisa diganggu. Jadi ya mereka kalau mau nonton TV ya udah nonton TV. Kalau mau apa, mau gimana, sebelum saya mulai trading mereka pasti ngomong mau ini nanti saya beliin atau penuhin dulu apa yang mereka mau. Setelah itu jika apa yang mereka mau udah saya kasih, baru mereka oke, Mam, kita santai, relax, karena belajar juga udah selesai. Disitulah jam 19 saya mulai trading lagi, persiapan untuk sesi open market Amerika. Kalau mulai jam 19 waktu Indonesia bagian barat, lalu kapan selesainya? Untuk kan nggak mungkin juga saya begadang, karena kan saya juga ada anak, juga akan persiapan besok untuk anak bangun pagi, ngurusin mereka di pagi-pagi, ya antar anak sekolah ya yang sarapan, nggak bisa kan saya begadang. Jadi saya batasin mulai trading jam 19 malam atau jam 7 malam, selesai jam 11 malam. Telat-telatnya jam 12 malam lah saya selesai. Setelah saya selesai, udah benar-benar tutup laptop. Kecuali ada news besar atau news penting, saya tidur agak lebih awal, yaitu jam 10 atau jam 11 malam. Nanti jam 2 jam 3 malam saya bangun. Apa sih yang dibahas? Hasilnya apa sih? Saya lihat gitu. Lihat sebentar, itu saya pun nggak tidur lagi, sambil lihat hasil news besar atau data-data yang diberikan dari hasil news besar. Saya analisa lagi di market jam
2 sampai jam 3 dini hari. Itu 1 jam. 1 jam saya analisa, kemudian jam 4 sampai setengah 5 saya prepare buat anak-anak mau sekolah, mau berangkat. Ini mohon maaf ya, saya ulangi, ini khusus untuk kalau ada malam ada news-news besar di jam dini hari pagi ya. Kalau yang nggak ada yang news besar, saya tetap tidur jam 12 malam paling telat. Bangun jam setengah 5, jam 5 saya prepare untuk anak-anak sekolah. Rutinitas setiap hari saya seperti itu. Begitu. Jadi udah tahu tanggung jawabnya, udah tahu tugasnya gimana, seperti apa. Jadi ya kita udah nggak usah ngeluh lagi. Memang kalau belum terbiasa untuk trader newbie itu berat banget. Saya tahu, saya paham. Dulu saya juga begitu. Belum terbiasa, belum lagi analisa, belum lagi baca news, belum ini, belum itu. Saya paham. Karena belum terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa, ya udah. Kalian tinggal entry di harga segini. Ntar SL di sini. Itu udah enak. Jadi nggak usah bikin mapping lama-lama, berlarut-larut gitu loh. Setelah itu juga trader newbie jangan merasa tinggi hati ya. Kalian tetap, kalau misalnya di luar sana mentor kalian menyediakan grup-grup trading, ikutin. Atau kalian ikut grup trading dengan mentor lain juga ikutin. Itu kenapa? Itu nambah buat backtest mapping kita. Ya. Jadi jangan anggap sepele untuk grup-grup trading yang disediakan mentor-mentor lain, tuh jangan anggap sepele. Karena apa? Belum tentu isinya newbie semua, belum tentu. Biasanya, nih ya saya kasih tahu, yang keseringan silent itu mereka jarang ngomong. Udah gitu, kok dibilang pelit ilmu, ya saya nggak tahu juga ya, namanya orang kan masing-masing. Jadi kalau kalian mau pancing senior trader yang silent, kalian sering-sering share sinyal. Itu nanti pasti dia keluar. Dia pasti akan bicara. Entry sell itu alasannya apa? Mereka pasti ngomongnya begitu. Karena gini loh, pasti ada kontradiksi dengan mapping yang dibuat senior. Senior kan juga butuh masukan. Iya, ternyata dia entry sell di sini ada ini, ada itu. Ya kita kan mana tahu. Gitu loh. Juga senior traders di luar sana juga belum tentu selama dia trading itu profit. Maksudnya profit terus, belum tentu. Trader newbie, saya kasih tahu ya,
seorang trader yang usia tradingnya di atas 10 tahun belum jaminan dia adalah seorang trader yang profitable maupun yang qualified. Belum tentu. Karena apa? Ada, ini yang saya udah temui ya, banyak ternyata trader senior di luar sana coba banyak berbagai macam teknik. Akhirnya mereka bingung sendiri. Teknik mana nih yang profitable? Sedangkan juniornya udah ada yang bisa beli mobil, udah ada yang bisa beli rumah, udah ada yang bisa umrohin orang tuanya. Pesan saya satu untuk newbie. Jika kalian belajar di satu mentor, udah gitu mentornya qualified, kalian pretelin ilmunya. Ya, kalian dalami ilmunya. Tanya mentornya. Sampai dia bosen ngeliat muka kalian. Tanya terus. Ya. Nih, ini pesan penting buat trader newbie. Jika kalian udah selami, udah pahami ilmu teknikal yang mentor kalian punya, silahkan kalian belajar lain, maksudnya belajar lagi di mentor tempat lain. Jangan kalian belum pahami, mendalami mentor yang kalian tempat belajar, terus kalian pindah ke mentor lagi di tempat lain karena nggak cocok, karena pusing. Dulu saya begitu, saya pusing, serius. Saya pusing. Duh, nih gimana nih? Bisa nggak ya? Akhirnya ya karena dari diri sendiri, coba deh saya dalami, saya pahami, saya benar pretelin ilmunya sampai detik ini, dan saya sampai detik ini pun masih terus belajar dengan beliau, masih sering terus tanya dengan beliau, dan beliau selalu welcome gitu. Dan sampai detik ini saya masih di grup khusus alumni, dan saya pun masih sering share sinyal di grup trading tempat saya belajar. Itu pesan saya untuk trader newbie. Jangan belajar di satu mentor karena tekniknya bikin pusing kepala, susah, terus pindah lagi ke mentor yang lain. Udah gitu di mentor yang ini, yang tempat yang baru, tambah mumet lagi, nggak ngerti juga, pindah lagi cari yang gampang, metode teknikalnya. Sampai kapanpun trader newbie itu kalian tidak akan pernah berhasil, malah kalian akan menunda keberhasilan kalian. Oke newbie, saya rasa itu aja pesan-pesan saya untuk manajemen waktunya. Tetap terus rajin buat mapping, sabar, disiplin, dan rendah hati. Trader newbie, terima kasih. Selamat pagi.